Selanjutnya yaitu saya mau serahkan kepada Bapak Ustadz Khairuddin selaku pimpinan pondok Khairul Ummah, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil inti sarinya apa yang dibicarakan dari beliau, ya mudah-mudahan kita selalu ingat apa yang dibicarakan sama beliau untuk masa depan kita, anak-anak kita, ya apa sih pondok pesantren ya yang kok gratis gitu ya, nanti dari mana asalnya kan gitu. Untuk itu kepada Bapak Ustadz Khairuddin saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat nih ya. Iya, ini waktunya agak dingin-dingin nih. Seharusnya harus lebih semangat ya. Ya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adik-adik yang semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, saya ucapkan jazakallah khair. Terima kasih kepada Bapak Pak Yono selaku koordinator tim program B3 ya di spontan ini. Insya Allah saya juga sampaikan terima kasih banyak kepada tim penggerak daripada program B3 ya, ada Bapak Hendra, kemudian ada Bapak Mardi, kemudian Bapak Fras, kemudian Pak Herman dan sebagainya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, anak sekalian yang sama-sama dirahmati Allah. Alhamdulillah saya secara pribadi sangat berbahagia sekali karena hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Iya, karena sehat itu sangat penting ya. Masya Allah, saya rasakan 2 minggu terakhir ini saya juga situasinya kurang fit juga ya, kurang fit juga, sehingga ya alhamdulillah menjadi sebuah pelajaran terbaik bahwa sehat itu harus kita jaga ya. Kemudian kesehatan itu harus betul-betul dimanfaatkan ya. Nah, seperti program ini Bapak Ibu, jadi memanfaatkan sesuatu hal yang menurut kita itu tidak ada harganya ya, tidak ada manfaatnya ya, tapi setelah dikelola oleh tim B3 ternyata Masya Allah semua bermanfaat ya. Nah, hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, program B3 tadi sudah dijelaskan panjang lebar dari saudara kami Bapak Mardi. Ya alhamdulillah, beliau ini juga sebenarnya adalah seorang ustadz juga gitu. Beliau ini Masya Allah sudah bisa kita pakai ceramah nanti ya. Program B3 gitu. Kampanye. Kalau sekarang orang kampanye, ayo pilih saya. Kalau sekarang ayo sedekah gitu kan. Nah, Masya Allah hadirin sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkenalkan nama saya Khairuddin ya, saya tinggal di Balik Buaya, masih bertetangga kita ibu-ibu ya. Kita masih bertetangga, tidak terlalu jauh. Ya alhamdulillah sekarang di sana ada pesantren ya yang namanya Khairul Ummah yang kita dirikan sudah kurang lebih 2 tahun sebenarnya. Ya, program itu sudah kurang lebih 2 tahun ya. Dan sekarang ya tahun ini, tahun kedua ini sudah kita buka secara secara umum ya, anak-anak di sana alhamdulillah sudah ada yang menghafal Al-Qur'an ya, baik mereka pulang pergi maupun mereka yang menginap sana ya, dan semuanya alhamdulillah gratis di sana ya.
Siapa yang ngasih makan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi saya kurang lebih 2 minggu ini saya cerita sedikit. Yang biasanya kita supply dari toko itu agak terhenti, ya, agak terhenti kita belanjanya di situ. Kenapa? Belum habis beras datang lagi. Masya Allah, belum habis lagi beras datang lagi tadi. Masya Allah. Jadi tidak pernah kita keluar uang pribadi sudah. Semuanya datang dan datang. Ya, nah itulah tandanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betul-betul maha mengetahui. Oh, kamu ini lagi sedang sakit, susahlah kamu ini untuk sosialisasi. Ya, kalau Anda susah sosialisasi, bagaimana rezeki itu datang? Ya, ternyata cara Allah nggak begitu. Ya, karena kita ini miliknya Allah. Ya, karena kita ini dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah juga yang menjamin rezeki kita. Ya, rezeki anak-anak santri juga begitu. Ya, sehingga subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala terus berikan, terus memberikan. Ya, hadir yang sama-sama dirahmati Allah, sebenarnya bukan kita, ya, yang butuh Allah. Ya, bukan apa namanya? Bukan kita yang membutuhkan Allah. Ya. Tapi kitalah yang membutuhkan Allah sebenarnya. Bukan Allah yang butuh kita. Tapi kita yang butuh Allah. Ya. Mau enggak harta kita digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mau enggak nih barang-barang bekas kita yang seharusnya tidak ada manfaatnya, tidak ada nilainya, ya, setelah disedekahkan dalam program ini, itu bernilai sedekah, Masya Allah. Ya. Nah, makanya program-program yang diterima oleh tim B3, ada botol plastik bekas, gelas plastik bekas, makanya nanti ini jangan dibuang sembarang, sudah dikumpulkan. Ya, banyak nanti baru ditelepon timnya, ya. Nah, kemudian besi tua, ya, kemudian kertas dan buku bekas dan sebagainya. Nah, di sini nggak ada ini emas bekas, ya, emas bekas, uang bekas juga nggak ada di sini. Padahal itu semuanya bisa disedekahkan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, hadirin sama-sama dirahmati Allah. Oke lah kalau kita hari ini masih butuh kendaraan kita, masih butuh mobil kita, rumah kita dan sebagainya yang belum bekas. Ya. Tapi minimal yang di gudang itu yang sudah tidak terpakai lagi, ya minimal disedekahin lah, gitu ya kan. Kalau itu mau berubah lagi jadi baru. Karena kalau kita sedekahkan, Masya Allah, ya, itu bernilai sebuah kebaikan, Allah ganti lagi gitu. Insya Allah Allah ganti lagi nanti dengan yang lebih baik. Ya. Nah, karena hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, coba kalau kita ke alam kubur sana, ya, ke kuburan. Nah, kira-kira harta yang nggak bekas sekarang ini kita bawa nggak, Bapak Ibu? Mobil kita yang masih baru, yang belum bekas, dia juga menemani kita di kubur. Setelah nanti selesai penguburan kita, dia kembali, benar nggak? Kemudian istri kita, Masya Allah, yang cantik dan sebagainya, ternyata setelah kita juga dikubur, dia juga kembali, ya, tidak menemani kita di alam kubur. Ya. Nah, hadir yang sama-sama dirahmati Allah, jadi tidak ada yang menemani kita di alam kubur melainkan barang bekas yang kita sedekahkan. Inilah nanti harapan kita. Jadi barang-barang yang bekas kita yang seharusnya tidak ada manfaatnya kita anggap, itulah yang kita harapkan nanti mendorong kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk surga, masuk surga. Kenapa? Oh, ternyata barang bekas, gitu ya kan. Nah, hadir yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang tua kita yang sekarang meninggal, ya, itu nggak bisa ditransferkan lewat ATM manapun, lewat bank manapun, nggak bisa ditransfer. Ya, bisa ditransfer lewat mana? Banknya pesantren.
Ya, lewat banknya pesantren. Kenapa? Dengan disedekahin uangnya lewat pesantren, pahalanya akan dialirkan, didoakan ya kepada kedua orang tua kita sehingga sampailah dia. Ya. Nah, makanya kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan fasilitas akhirat ini di tempat kita. Coba kalau nggak ada pesantren, mau sedekah kemana? Ya. Mau sedekah kemana kira-kira? Cari pesantren, aduh jauh-jauh, biayanya berapa? Oh, yang disedekahkan nggak sampai seperti biayanya. Ya. Nah, dan bersyukur kita hadir yang sama-sama dirahmati Allah. Ada Pak Yono di sini, ya, selaku pimpinan Sabilil Muttaqin yang memberikan peluang kepada kita bahwa nggak perlu jauh-jauh kita bawa ke pesantren saya barang bekas kita sudah disiapkan di sini. Dan hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, cerita awalnya ketika B3 ini diluncurkan hadirin yang mulia, saya waktu ke Jawa itu, di sana itu ada program yang sama ya, cuma di sana bersedekah barang bekas berkualitas. Sedekah barang bekas berkualitas. Jadi kalau dia tidak kualitas, dia tidak akan ambil. Untuk apa minyak jelantah? Untuk apa botol aqua dan sebagainya. Mereka itu kalau ada TV bekas yang masih layak pakai, itu yang disedekahi. Ada mesin cuci rusak yang masih bisa dipakai, agak layak, itu yang disedekahi. Mereka baru boleh bisa ambil. Ya, tapi subhanallah, dengan saya bertemunya dengan Pak Hendra, ya, beliaulah ini masya Allah yang punya ide brilian, ya, masya Allah. Jangankan barang bekas berkualitas, Ustaz, itu kertas pun, koran pun kita bisa ambil sebagai sedekah. Bahkan sekarang ini Bapak Ibu, minyak jelantah yang nggak ada manfaatnya sama sekali, itu juga sudah bernilai sedekah. Kenapa? Dikelola secara profesional nanti dengan beliau-beliau ini, ya, dengan timnya ini yang sudah seragam ini ya, luar biasa. Ya, sampai saya pun kehabisan bajunya. Ya, belum dapat Pak. Ya. Nah, tapi masya Allah, subhanallah. Jadi inilah harapan kita Bapak Ibu sekalian, bahwa apapun yang menjadi sesuatu di rumah kita itu bagaimana bernilai sedekah. Kenapa? Karena diri kita ini sudah ada akad jual beli sama Allah. Diri kita ini sudah dijual sebenarnya, sudah digadaikan. Ya, sudah digadaikan diri kita. Sebuah tempat tempat untuk mengumpulkan barang bekas itu masya Allah lebih bagus lagi, karena kita sebagai pembuka kebaikan, ya. Nah, kemudian mungkin ada temannya lagi di kota menjadi sebuah pusat di sana pengumpulan dan sebagainya, itu masya Allah. Kadang-kadang kalau kami keluar Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kami keluar menjemput barang sedekahnya itu, nah ini sudah satu mobil penuh begini, habis itu nanti tak lama nitip lagi yang ringan, yang berupa amplop. Ustaz nitip ya untuk ibu saya, katanya kan. Nah, padahal ibunya sudah meninggal, ya, ibunya sudah meninggal, tapi doanya yang insya Allah nyampe, ya, doanya yang nyampe. Nah, itulah hadirin yang sama-sama dirahmati Allah. Kami yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila niat kami lurus, kemudian hati kami lurus, insya Allah pertolongan Allah akan terus mengalir, ya. Nah, pertolongan Allah akan terus datang kepada kita. Yang penting niat kita lurus di hadapan Allah, ya. Yang penting niat kita ini betul-betul bahwa ya Allah, kasihani Al-Qur'anmu. Di mana lagi kita mau jaga nih selain daripada di pesantren ini, ya. Nah, hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberikan kemudahan kepada kita nanti kalau mau jalan-jalan, ya, di pesantren Balik Buaya. Namun tempatnya masih sangat sederhana Bapak Ibu sekalian, ya, masih sangat sederhana sekali, ya. Nah, mungkin mau sholat berjamaahnya pun itu kadang tidak muat tempatnya. Nah, itulah pentingnya hadirin yang sama-sama dirahmati Allah. Ada di sini Bapak Faisal, ya. Bapak Faisal ini adalah ketua daripada majelis Ibadul Muhtadin, ya.
yang akan nanti beliaulah yang yang terus berkoordinasi dengan teman-teman pesantren apa dan sebagainya, dan insya Allah beliau akan nanti buat juga panitia pembangunan pesantren itu, ya, yang insya Allah memang kita sangat butuh itu. Jadi saya biar fokus terus belajar, ya, saya fokus belajar dan mengajar. Jadi saya dapat ilmu lagi, saya ajarkan lagi ke santri-santri saya. Nah, hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mau berkunjung, kalau mau datang silakan nanti hubungin yang ada di nomor ini juga bisa, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya bagaimana kita ini bisa menyebar manfaat, ya. Kita memberikan informasi saja, mereka sudah amalkan, itu sudah luar biasa bagi kita. Karena kenapa hadirin yang mulia? Karena apabila mereka mengamalkan apa yang kita tunjukkan, maka semua pahala orang yang mengamalkan nanti kita pun juga mendapatkan, ya. Karena di dunia ini kita tinggal berapa lama sih hidup, ya. Kalau Allah kasih umur kita nih 63 tahun, kalau sekarang sudah umurnya 60 tahun, ya tinggal 3 kali lagi lebaran, benar nggak? Kalau dikasih 50 tahun berarti tinggal 13 kali lagi lebaran. Ya, nah perlu kita hitung-hitung itu Bapak Ibu. Kenapa setiap hari kita senantiasa berdekatan dengan kubur kita masing-masing? Ya, kalau kita tidak maksimal memberikan kepada Allah, maka kita juga tidak akan maksimal, ya. Tidak kita maksimalkan harta kita, kemudian kehidupan kita, umur kita tidak maksimal kita berikan kepada Allah. Maunya Allah itu bangun tidur, mau tidur lagi selalu ingat Allah, selalu bagaimana menjadi nilai ibadah. Ustaz, nggak ada yang saya sedekahkan di rumah saya gitu, ya kan? Tapi di gudang saya banyak barang bekas. Nah itu tuh, kayak saya pun di pesantren ada kayak gudang kami, ya. Nah itu juga kami keluarkan. Yang mana lagi yang bikin repot saya nih, gitu ya kan? Udah sedekahin aja deh, gitu ya kan? Nah itu pun di pesantren kami juga, ada lagi yang barang yang mesti harus dikeluarkan, udah sedekahin lagi deh, ya. Nah supaya hidup kita ini hadirin yang mudah ringan, ya. Kita tumbuk terus harta, ternyata kita tidak sadar bahwa kita ini terlalu banyak nanti hisabnya oleh Allah, terlalu banyak ditanya harta kita. Nah hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga program D3 ini bersedekah barang bekas, ya, apapun itu tinggal nanti kontak apa yang bisa diterima oleh tim, ya. Nah itulah yang akan nanti dijadikan, dijual, ya, dilelang dan sebagainya sehingga jadi sebuah uang. Nah, maka itulah yang disumbangkan. Jadi bukan barang bekas Anda yang ke pesantren, tapi sudah berupa uang. Nah itu otaknya Pak Hendra tuh. Nah awal mulanya dulu itu ada sebuah mobil yang orang sedekahkan, mobil bekas yang sudah mau hancur gitu, ya kan? Ternyata itulah pembuka program barang bekas ini. Yang bilang Pak Hendra, Ustadz kalau bisa jangan ditimbang, ini murah kalau ditimbang. Padahal beliau untung kalau itu ditimbang. Tapi kata beliau, Ustadz nanti saya carikan pembeli dulu, mudah-mudahan harganya lebih mahal. Alhamdulillah lebih 3 juta harganya. Itulah yang kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan di pesantren, ya. Makanya hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, kalau ini sebenarnya dihitung operasional dan sebagainya itu tidak nutup, ya. Tapi bagaimana bisa berjalan program? Nah itu tanyakan langsung ke beliau, ya. Dan beliau insya Allah tidak akan pernah miskin, ya, dengan mendukung program ini. Ya, akan selalu ada kebaikan, ada keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang penting satu syaratnya, lurus niatnya. Ya, lurus niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mau lagi beliau wakafkan 11 hektar tanahnya. Masya Allah. Ya, subhanallah. Inilah hadirin yang sama-sama dirahmati Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan program ini program kebaikan. Kita semua yang hadir semua juga baik, hadirin yang mulia. Baik, dan mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ustadz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermanfaat untuk kita, dan kita mudah-mudahan bisa bersedekah walaupun cuma barang bekas, ya. Mudah-mudahan bisa membawa kita
yaitu keselamatan dunia dan akhirat.